Selamat pagi. Kali ini kelas 12 Menjulis akan mengantarkan pembelajaran PKWU atau PKWR. Dan bab pertama kita akan belajar tentang wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Kalau kita melihat dari judulnya, bisa kita tangkap apa yang akan kita pelajari dari bab 1 ini adalah satu, wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha adalah orang yang berusaha untuk mencari jalan menghasilkan produk sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain yang mempunyai keunikan tersendiri. Lalu kalau yang keduanya adalah kita lihat dari kata produk kerajinan, adalah produk yang memiliki nilai estetika yang berwujud dalam bentuk warna, tekstur, dan bentuk. Ya. Dan yang kita bisa bahas yang ketiga adalah tentang produk limbah. Produk limbah adalah hasil dari suatu kegiatan atau proses hasil samping ya. Jadi kita akan menggunakan produk hasil samping itu untuk kerajinan hiasan. Dan kerajinan hiasan itu digunakan sebagai wirausaha, barang dagang yang menghasilkan keuntungan. Itu adalah salah satu definisi dari pelajaran kita kali ini. Lalu di materi ini kita akan belajar tentang subbab yang ke-1 adalah kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Sebenarnya ada 4 gelombang peradaban ekonomi, yaitu yang pertama adalah ekonomi pertanian, saat manusia belum mengenal teknologi sama sekali. Lalu yang kedua adalah ekonomi industri, di mana saat manusia mulai menemukan adanya mesin, alat bantu. Industri pertama itu mulai bergerak sejak adanya penemuan mesin uap. Lalu ekonomi yang ketiga adalah ekonomi informasi, ditemukannya komputer. Ya, komputer generasi pertama itu dimulainya ekonomi informasi. Lalu yang keempat, yang masa ini adalah ekonomi kreatif, di mana komputer mulai berkembang menjadi gadget. Gadget itu satu benda yang memiliki banyak fungsi, ya. Jadi bukan hanya komputer aja, bisa kalkulator, bisa sebagai alarm, bisa juga sebagai alat transfer informasi, seperti itu ya. Nah, di ekonomi kreatif ini dibagi dalam 14 subsektor. Itu nanti kalian akan bisa lihat atau kalian bisa cari di Google. 14 sektor ekonomi kreatif apa aja sih? Dan ekonomi kreatif itu juga sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mengembangkan Indonesia menjadi ekonomi kreatif. Ya, kalian bisa cari nanti. Tugas yang pertama adalah mencari 14 subsektor ekonomi kreatif dan berikan contoh. Lalu kita masuk ke subbab kedua, kewirausahaan sebagai produk kerajinan. Mengapa produk kerajinan dapat menjadi peluang besar dalam bidang usaha saat ini? Ya, produk kerajinan bisa menjadi bidang usaha karena memiliki keunikan dalam bentuk produk. Ya, hal ini berbeda dengan produk massal yang dibuat secara manufaktur. Kalian bisa melihat juga kalau batik itu merupakan ciri khas Indonesia, tetapi kenapa banyak rumah-rumah butik-butik batik yang bisa menjadi bertahan? Atau misalnya batiknya Ibu Ane Avante kenapa bisa tetap bertahan walaupun harganya mahal? Karena mempunyai unik dan ciri khas tersendiri. Ya, jadi kalau misalnya kamu mempunyai ide, itu bisa dikembang luaskan. Lalu kenapa produk kerajinan itu bisa
bisa sekarang sangat berkembang dikarenakan adanya hukum ekonomi ya, gitu, hukum ekonomi. Kalau sedikit barang, unik barangnya, maka banyak permintaan, maka akan menjadi harga yang sangat mahal. Kalian mungkin pernah dengar kalau ada eceng gondok yang bisa, eceng gondok itu kan limbah ya. Eceng gondok itu limbah, tetapi karena kreatifnya seseorang sehingga bisa menjadi tempat sampah, barang estetika lainnya, jadi seperti jadi sofa, dan itu bisa menembus pasar dunia. Ya, bagaimana cara kita menjaga produk kerajinan agar tetap diminati? Ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, sebagai wirausaha, kalian tetap harus melakukan riset pasar. Apa yang diminati, warna apa yang sedang trending, produk apa sekarang yang sedang dicari, bisa seperti itu ya. Lalu yang keduanya adalah hasil riset. Hasil riset itu harus tetap dikembangkan. Ya, harus dicari terobosan-terobosan baru. Lalu mulai dikembangkan di dalam bentuk produk. Produknya itu rancangannya akan selalu berubah gitu ya. Kalau kalian bisa lihat itu ya, produk deterjen kan itu aja ya sebenarnya. Deterjen itu aja. Gunanya ya cuman untuk itu. Tapi kadang-kadang mereka merubah dalam bentuk kemasan. Itu adalah cara mereka untuk tetap memperbaharui, tetap menarik perhatian kepada para konsumen. Lalu masuk ke proses produksi. Proses produksi untuk mempertahankan minat pasar, kita harus menjaga kualitas dari bahan, alat, dan sumber daya manusianya. Misalnya kalau kalian lihat di daerah-daerah itu, Ukir Jepara. Ukir Jepara sangat terkenal sampai ke luar negeri ya, karena secara tidak langsung mereka menurunkan ilmunya dari generasi ke generasi. Walaupun tidak belajar, mereka secara otodidak menurunkan ilmunya kepada generasi berikutnya. Jadi dalam proses produksi tetap harus diperhatikan sumber daya manusianya. Tetap harus diperhatikan bagaimana menurunkan ilmunya, ya. Lalu penyesuaian produk. Apakah produk yang tadi kita riset, apakah produk yang tadi kita rancang sudah sesuai? Apakah juga sesuai dengan keinginan pasar? Jadi terus harus ada hubungan dengan konsumen. Nah, yang berikutnya adalah tentang pendistribusian. Bagaimanakah cara kita packagingnya? Bagaimana dengan tepat waktu pengantarannya? Siapa yang harus mengantar, gitu kan? Sekarang sudah juga banyak pengiriman barang. Jadi itu ya harus diperhatikan juga. Lalu tetap kita harus mengawasi pasar serta mengevaluasi diri. Itu adalah beberapa cara untuk menjaga produk kerajinan tetap diminati. Lalu peluang kerajinan menjadi produk yang dijual dengan harga tinggi harus juga memperhatikan dan mengupdate hal tersebut. Kita juga perlu memperhatikan apa yang dinamakan dengan 6M, men. Ya, mennya itu termaksud tadi para pengrajin, termaksud kitanya, orang yang mengadakan riset, ya. Lalu money. Nah, kadang-kadang usaha kecil menengah terbentur dengan pembiayaan. Bagaimanakah sistem pembiayaannya? Bagaimana juga dengan sistem pembelian barangnya, gitu ya. Jadi mereka harus menguji terus ya, untuk menggunakan uangnya bisa berputar dengan baik. Ya, usaha kecil menengah kadang-kadang terbentur dengan biaya atau permodalan. Terus material tadi bahan baku.
Untuk menjaga kualitas, kita tetap harus menjaga bahan baku dari sebuah produk. Walaupun itu produknya adalah sebuah limbah, ya. Lalu mesin berhubungan dengan metode, ya. Apakah dibuatnya secara manual, apakah dengan secara produk mesin canggih gitu ya. Apakah nanti benar-benar kerajinan tangan sampai untuk hal-hal kecil seperti menjahit, memakunya untuk sepatu atau tas, apakah perlu mesin jahit, apakah hanya perlu tangan ya. Seperti baju-baju pengantin juga apakah bagus pakai mesin jahit ataukah hanya pakai jarum dan benang. Lalu kita juga harus memperhatikan marketnya. Kalau marketnya mulai bergerak berubah, kira-kira apa yang harus kita perbaiki dari produk barang kita. Lalu yang bagian ketiga adalah dalam hal kita membuat produk kerajinan hias dari bahan limbah adalah produk kerajinan tersebut, ya, produk kerajinan tersebut apakah termasuk dalam produk hiasan, ya, untuk interior atau eksterior. Seperti contohnya kincir angin, lonceng yang ditaruh di jendela itu, nomor rumah gitu ya. Apakah membuat dari kayu, apa plastik mika gitu ya. Kalau misalnya hanya produk hiasan maka kita harus membuat ornamennya semenarik mungkin. Mau taruh di luar apa di dalam? Kalau kita pakai di luar apakah kita perlu pakai cat yang pewarnaannya pakai cat minyak atau pakai cat kayu ya, seperti itu ya. Perlu diperhatikan apakah perlu pakai pelitur saja gitu ya. Ya. Jadi banyak yang harus kita perhatikan untuk membuat suatu produk hiasan. Atau juga ada juga produk hiasan yang mempunyai nilai estetika. Selain mempunyai nilai estetika juga dia merupakan benda bisa pakai gitu ya, fungsi pakai, berfungsi sebagai pakaian. Contohnya seperti beberapa tahun yang lalu itu sedang booming kristal yang warnanya biru dari Rusia, mengikuti Rusia, dan mereka membuat sendiri di Indonesia ya. Itu bisa dari bahan bekas dari kaca-kaca yang dilebur ulang gitu ya. Lalu selain mempunyai nilai keindahan yang bisa dipajang sebagai interior kah gitu ya, bahan produk hias itu bisa digunakan sebagai bisa dipakai gitu ya, memang untuk pakai untuk minum ataukah untuk perangkat makan. Oke, itu saja video penjelasan hari ini. Nanti Mem Julis akan kirimkan modulnya, paketnya, jadi kalian bisa membaca ulang. Mem Julis pelajaran hari ini mulai dari halaman 1 sampai halaman 15. Ada tugas individu, itu di halaman 9 dan 10 kalian disuruh mencari produk hias yang menurut kalian yang menarik yang mana ya. Kalian nggak perlu survei ke tempat-tempat lain, tapi kalian bisa googling gitu ya. Menurutmu misalnya apa kamu pernah ngeliat ya dulu ada di TV itu produk hias untuk hiasan saja interior gitu ya, itu dibuat dari tulang belulang ikan atau juga dari logam bekas, garpu, sendok gitu ya, sama dia dirubah menjadi karya seni yang indah. Nah, kamu tugasnya adalah mencari, menentukan mana barang yang pas, yang menurut kamu yang indah, alasannya apa. Lalu kamu juga bisa sharing ke teman, bukan sharing ya, mengupas apa yang teman pilih gitu loh. Kok teman pilihnya ini gitu ya. Oke, itu saja pelajaran dari Mem Julis. Kalian bisa mencatat yang penting-penting dengan cara mempause, atau kalian bisa meringkas sendiri dengan modul yang akan Mem Julis kirim. Tugasnya dikumpul minggu depan saat pertemuan kita kembali. Terima kasih, selamat siang.